Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita khusus membahas tentang tabarruk ya, tabarruat ya. Tabarruat itu filantropi. Filantropi itu artinya kedermawanan yang diajarkan di dalam Islam. Nah, inilah yang dikenal dengan nama infak ya. Jadi infak itu terowongan ya. Jadi nafak. Nafak itu kalau kita ke Mekah itu paling banyak nafaknya. Nafak itu jalan keluar, jadi terowongan. Jadi di Mekah itu dia tidak bisa kayak ada jalan tol, itu susah ya. Jadi kalau dia melintas dia harus nembus gunung, dibor lalu dibikin terowongan. Nah terowongan itu nafakun ya, nafakun anfak. Jadi kalau kita lihat arah itu jangan sampai kita keliru, nafak ini munafik ya, bukan. Itu nafak itu jalan keluar. Nah, sehingga ada tulisan banyak di Mekah itu nafak. Nah, sehingga segala bentuk jalan keluar ya, terowongan, mengeluarkan sesuatu, nah, dikenal dengan nama infak, baik itu wajib atau sunnah. Nah, sehingga seorang suami yang memberikan kewajiban biaya kepada istrinya dinamakan nafaqah. Nah, itu satu kalimat ya. Nah infak ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah wajib ya. Nah, wajib inilah yang dikenal dengan nama zakat ya. Zakat, kalau orang Makassar, Bugis, sakat. Pak Ustaz, saya mau bayar sakat Pak Ustaz. Nah, S semua ya. Kalau Betawi, Sunda jadi J. Saya belum bayar jakat. Jakat. Nah, itu logat-logat daerah ya. Nah, jadi zakat itu artinya penyucian diri, membersihkan harta, kesuburan. Nah, sehingga kata aslinya itu zaka yazku, zakatan yang artinya kesuburan, pensucian diri. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasholah. Sungguh beruntung orang yang dia mensucikan dirinya dengan diantaranya membersihkan dengan mengeluarkan zakat. Dan di dalam Al-Quran ini kadang-kadang juga dinamakan sedekah wajib. Jadi jangan sampai kita keliru kalau membaca At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, jadi jangan keliru, loh ini kok sedekah Pak Ustaz. Nah, seluruh ulama sepakat itu bahwasanya sedekah di situ adalah sedekah wajib ya, sehingga dinamakan zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Nah, jadi harus memang banyak untuk menyimpulkan hukum itu, kadang-kadang jangan sampai asal-asalan ya. Jadi harus didalami. Nah yang pertama untuk zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini bahasa Arabnya fitri ya. Di dalam banyak kitab zakatul fitri. Fitri itu artinya berbuka atau menyelesaikan puasa, itu bahasa Arabnya fitrun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Jadi fitr iftar ya. Iftar itu ya berbuka. Nah, sehingga bahasa Arabnya itu zakatul fitri, zakat karena berbuka. Nah, sebagian redaksi kitab-kitab ya termasuk di sini juga itu ditambahi tak, sehingga dinamakan zakatul fitrati.
sehingga dinamakan zakat fitrah yang kembali ke kesucian tadi, untuk mensucikan diri supaya bersih dari kekikiran, bersih dari kesombongan. Nah, dari sinilah muncul zakat fitrah. Sebagian di Arab sana menyatakan zakatul fitr, ya. Di Mesir, di Arab Saudi juga fitr. Jadi dua istilah ya, intinya sama, mau fitri atau fitrah. Dan ini apabila dia mempunyai kelebihan fadula angkuti yaumihi, jadi pada saat malam dan menjelang Idul Fitri itu dia ada kelebihan 2,5 kilo ya, 2,5 kilo itu arba'atu amdad ya, jadi 4 mud, 1 mud itu 1 genggam begini, itu 6 ons ya, 6 ons ya, 6 ons. Nah itu kali 4 ya, kali 4 ya sekitar 2,5 ya, batas minimal. Jadi mud itu 6 ons, 1 genggaman beras begini. Nah 4 mud itulah yang dinamakan sok ya, bukan sak ya, tapi sok ya. Sok itulah yang kemudian batas minimal zakat fitrah. Ini. Tapi kalau memang dia tidak punya sama sekali, dalam keadaan pas menjelang Idul Fitri lalu dia tidak ada sama sekali, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Justru malah dia yang mustahik. Nah, tapi sepertinya kok jarang ya, kecuali memang dalam kondisi tertentu, misalnya di Palestina sana itu ya, Palestina di Gaza ini kan masih kondisinya seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada yang dikeluarkan ya tidak wajib untuk zakat fitrah. Kemudian batas minimal orang ya, orangnya ini yang dikeluarkan itu adalah seorang yang hidup berada di 2 bulan. Jadi dia hidup di bulan Ramadan dan dia hidup di bulan Syawal. Jadi apabila seorang bayi ini lahir misalnya malam takbiran ya, malam takbiran misalnya nanti malam Rabu, jadi setelah maghrib dia baru lahir, operasi sesar, laki-laki, makanya Muhammad Laili Cesario. Perempuan Siti Ida Lailana Lailia Cesariana. Maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia baru muncul pada saat Idul Fitri. Nah, sebaliknya ketika ada orang wafat, ketika ada orang meninggal pada saat malam takbiran setelah maghrib, nah, berarti dia harus membayar zakat fitrah karena sempat hidup Ramadan dan sempat hidup di Idul Fitri. Ya, tapi jangan dibangunkan, Pak. Bangun dulu, jangan mati dulu, ini belum bayar zakat ini. Ya, maksudnya keluarganya. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada saat bayi itu sudah lahir Ramadan, lahir normal, laki-laki Muhammad Ramadhani Normalio, maka ini harus diwajibkan zakat fitrah karena berada di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Nah, sebaliknya ketika ada jenazah wafat meninggal dunia pada saat Ramadan, berarti tidak dikeluarkan zakat fitrahnya karena Ramadan saja. Nah itu ya, jadi ini batasan ya, banyak yang ibu-ibu kadang-kadang, oh Pak Ustadz ini saya hamil ini, apakah wajib zakat fitrah? Sudah keluar belum? Belum. Nah, jadi sampai begitu ibu-ibu ya takut ya, padahal itu ya janin ya, namanya janin itu kan masih tertutup, makanya namanya janin. Segala sesuatu yang tertutup itu janna ya jinnu, sehingga bayi belum lahir namanya janin.
makhluk halus yang tertutup namanya jin. Orang stres yang lari-lari kanan kiri gila namanya, tertutup akalnya namanya majnun. Nah, itu dia satu kata. Suatu tempat rimbun banyak pohon-pohon namanya jannat ya, namanya jannat. Ini jadi insya Allah untuk kesepakatan dengan Basnas kemarin kita juga ke Menakota Kanwil, ini masih tetap minimal 2,5 kilogram. Nah, jadi meskipun ini diuangkan ya, diuangkan ini kan memang mazhabnya mazhab Hanafi. Ya, kalau mazhab Hanafi memang agak tinggi ya, agak tinggi. Aturannya itu sampai 250 sampai 300.000 angka 2,5 kilo ya kayak kurma itu. Nah, tetapi ulama sudah berkumpul tahun 2018 Basul Masail NO Jawa Barat bahwa tidak hanya ulama Hanafi yang membolehkan uang itu ya, tetapi ada Imam Ar-Rawyani dari mazhab Syafi'i itu juga menyatakan boleh diuangkan sama dengan takaran di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sehingga ini kita jangan sampai ragu-ragu ya, sudah tidak apa-apa 2,5 kilo kalikan uang 2,5, jadi tidak usah lebih ya, karena kalau mazhab Hanafi itu sampai 4 kiloan ya, 4 kilo itu kan lumayan. Nah, sehingga kadang-kadang ada seperti itu. Jadi ini tetap ketika diuangkan berarti sama dengan beras 2,5 kilo. Ini sudah keputusan ya Basul Masail di PWNO DKI dan Banten itu. Jadi sempat itu rame itu ya, karena dianggap bahwa itu kan ikut, kalau diuangkan itu jangan ikut mazhab Syafi'i tetapi ikut mazhab Hanafi yang 4 kilo sekian. Nah, ternyata setelah dikaji, nah, itu banyak pendapat juga yang memperbolehkan ketika diuangkan itu lalu disamakan dengan beras yang dikonsumsi. Jadi seandainya dia makan betet ya keluarkan betet. Jadi jangan setiap hari makan betet ya lalu yang dikeluarkan bulog. Nah itu ya. Nah, itu dulu kejadian ya di zaman Rasulullah itu ada, biasanya masjid ini juga banyak makanan-makanan. Nah, para sahabat Nabi biasanya bawa kurma, itu kurma digantung-gantung ya di luar-luar. Nah, siapa kira-kira yang mengambil ya dipersilahkan. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada banyak sahabat itu yang sudah layu-layu ya, sudah layu, kurma-kurma yang sudah kering, itulah yang kemudian disodakohkan. Akhirnya muncul ayat itu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi infak itu yang bagus. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, jangan engkau keluarkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, gitu. Sama dengan Jumat berkah itu kadang-kadang baguslah itu ya. Cuma saya ya enggak di sini ya. Kalau di sini kan insya Allah terjamin lah itu. Kalau di sana-sana kadang ya Allah ini kadang-kadang berasnya juga setengah matang, nasinya. Kadang-kadang dari awal itu ayam gitu, tapi banyak tulangnya. Ada dibuang di tempat sampah. Nah ini kan, nah, jadi maksudnya ini sesuatu yang terbaik, jangan sampai yang ada lagi untuk lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Nah, jangan tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali mensodakokan apa yang kita cintai. Langsung ya Rasulullah, saya ini Umar bin Khattab, saya punya kebun Khaybar, itu adalah harta yang paling aku cintai, akan saya infakkan, saya sodakokan untuk kepentingan umat Islam. Lalu kata Nabi qif ya, qif itu tahan. Tahan ini maksudnya sudah diinfakkan, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, nanti hasilnya untuk kepentingan umat Islam. Nah, sehingga qif itulah kemudian dikenal dengan nama
wakaf. Nah, masjid-masjid sekarang itu banyak dibiayai dari dana wakaf produktif. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan kas, infak jemaah. Nah, caranya itu bikin saja wakaf tunai. Nanti kalau ada tanah di Koya atau di mana, nah itu boleh masjid yang jelas kan atas nama yayasan ya itu ya, karena itu badan hukum. Lalu di situ membeli dengan wakaf tunai itu tidak harus banyak, meskipun 10.000 ya, tapi jangan 10.000 lah, ini 50.000 lah, 50.000, dan itu bisa dapat sertifikatnya. Nah, sehingga di situ masjid bisa membeli tanah di Koya di mana, lalu jangan didiamkan tanah itu, dikasih mujair kah, dikasih apa di situ kan, misalnya ya kangkung saja itu kan sudah. Nah, hasil dari kangkung, hasil dari mujair itulah yang untuk memberi operasional dana kemasjidan. Ya, saya juga tanya di Masjidil Haram ini bagaimana membayar pekerja sekian banyak dari Pakistan, India, kadang-kadang kan haji itu, wah itu. Nah, ternyata itu kerajaan itu dia tidak membiayai, kecuali kalau renovasi besar itu ya raja. Tapi kalau untuk operasional dia itu punya aset seperti tadi ya. Jadi sampai sekarang itu seperti sumurnya Utsman ya. Utsman bin Affan itu dulu pernah mewakafkan sumur dan sekarang banyak kurma di situ. Nah, hasilnya itulah untuk kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah ini, jadi kadang-kadang masjid itu enggak tahu ilmunya itu ya. Nah, sehingga akhirnya mandek gitu ya. Padahal ini sesungguhnya banyak sudah di beberapa tempat, sehingga itu jadi besar ya, termasuk di Al Azhar ya. Saya kuliah di Mesir itu beasiswa 90 negara, tiap satu tanggal 1 itu kita antri, itu dibiayai dari yayasan itu, wakaf Al Azhar, wakaf. Nah, jadi bukan dari pemerintah Mesir. Nah, jadi maka ini termasuk ada tanah di Abu Tolha juga begitu, dia punya kebun yang luas, ya Rasulullah ini saya wakafkan. Nah, bedanya kalau sudah wakaf tunai itu harus ada pengelola namanya nazir ya, namanya nazir. Nazir ini nanti diangkat, silahkan dilaporkan ke distrik ihram ya, ke KUA. Nah, di situ nanti ada pernyataan namanya ikrar wakaf Pak Ustadz Warnadi ini. Nah, dari situlah lalu dia bertanggung jawab, jangan sampai diperjualbelikan, jangan sampai ini hilang aset yang pertama tadi. Nah, maka itu dapat wakaf produktif, terserah mau dibikin kambing, domba dan sebagainya. Nah, ini sekarang sudah menjadi aset ya. Nah, jadi jangan sampai macam terhalang gitu. Jadi ini kita harus memperluas. Siapa tahu ini Jamiatul Muslimin sudah, Jamiatun ini kan mengumpulkan ya. Nah, jadi ini harus disiapkan. Jadi tidak usah ragu-ragu ya, kita bikin saja wakaf tunai per orang misalnya 50.000 kali 1.000 berarti berapa itu, 50 juta kali 500 orang misalnya kan, dikurangi ya berarti 25 juta. Ya terserah itu nanti mau wakaf berapa, nah silakan cari tanah atau apa sehingga di situ diproduktifkan. Nah ini sudah menjadi aset ya, siapa tahu nanti Jamiatul Muslimin jadi pasti akan jadi besar itu ya. Nah untuk membiayai TK, untuk membiayai siapa tahu nanti ada SD, ada, nah itu nanti dari situ, dari situ. Begitu Pak Sugoto ya. Nah, jadi harus ada pemikiran. Kadang-kadang jamaah yang tidak tahu, ini ngapain, nah kan tidak tahu ya. Ini kan ilmunya. Saya menulis tesis itu wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam, dan itu hukumnya boleh. Wakaf uang meskipun 50.000 itu diperbolehkan, tidak hilang. Jadi insya Allah sudah selesai jadi zakat fitrah. Kemudian untuk fidyah ini 50.000 untuk tahun ini. Jadi silakan dibayar nanti apabila memang tidak berpuasa.
atau punya tanggungan kemarin masih hutang-hutang ya, hutang-hutang puasa mungkin 3 hari 4 hari belum, bagi orang yang terlambat untuk membayar puasa itu maka dia juga harus membayar fidyah. Jadi 50.000 itu makan 3 hari ya, makan 3 kali, makan pagi, makan siang dan makan malam. Nah, tetapi ini masak sendiri. Nah, kalau beli di warung kan lalapan saja 25.000 kali 3 75, itu bangkrut itu. Jadi masak sendiri ya minimal di situ berapa itu ya, 15.000 lah ya, 16.000 kali 3 itu sudah 50.000. Nah ini namanya apa tadi, fidyah ya, fidyah ya, aslinya itu memang 6 ons ya, fidyah itu 1 mud 6 on itu hanya beras berapa itu, tidak sampai 10.000 ya, paling 9.000. Nah, cuma kan lauk pauknya itu, jadi jangan sampai kita ngasih fakir miskin ini Pak, ini karena 1 mud maka kasih 6 ons. Nah, dia kan masih mikir mana lauknya, mana sayurnya, belum sambelnya. Ini kan sambel kan banyak, sambal setan, sambal iblis kan. Nah terakhir ya, ini karena satu pertemuan, nanti minggu depan baru masalah yang lain. Jadi untuk zakat mal ini harus dihitung selama 1 tahun. Zakat mal ini apabila sudah mencapai nisabnya yaitu 85 gram. Nah ini dihitung 1 gram di Jayapura ini 1.100.000. Nah apabila ibu-ibu mempunyai simpanan ya emas di situ sudah 85 gram, maka harus dikeluarkan sebanyak 2,5%, 2,5 per 100 atau 25 per 1000. Kecuali apabila memang dipakai perhiasan. Jadi perhiasan itu dia tidak ada zakatnya. Mungkin anting-anting mungkin berapa ya, 3 gram, nanti gelang mungkin berapa, 5, nanti kalung 5, total ya sekitar 20 gram lah masih bisa ya. Tapi itu jangan ganti-ganti, nanti kalau resepsi ganti-ganti, nanti di PTC ini nanti ganti lagi, di Perumnas 4 ganti-ganti. Nah, itu sudah ganti-ganti, bukan perhiasan tetapi sudah simpanan. Seperti di Makassar Daeng satu itu sampai 1,3 kilogram. Nah itu sudah simpanan. Nah boleh dikeluarkan setahun sekali, boleh dikeluarkan sebelum setahun. Nah yang penting jangan sampai lebih dari 1 tahun. Atau dia tipu-tipu, ini sudah mau 1 tahun 80 gram, sebelum 1 tahun nah dijual dulu, saya jual lah. Nah itu namanya ngakali gitu ya. Atau sapi, misalnya sapi ini 30 ekor, nah, pada saat sudah mau 30 ekor, yang satu dijual. Nah itu namanya tipu-tipu. Nah jadi ini selama 1 tahun itu, dan ini terulang ya, terulang setiap tahun ya. Kalau seandainya hitungannya Ramadan berarti nanti bayarnya pas Ramadan. Tapi kalau ngitungnya misalnya bulan Syawal ya berarti, atau Muharram berarti nanti ngitungnya pada saat bulan Muharram ya. Termasuk rekening itu disamakan. Ini zakat mal ini apabila memang sudah mencapai berapa tadi, 85 gram kali 1.100.000, nah, berarti sekitar 90 juta. Dia tidak pernah berkurang selama setahun itu, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nanti adapun yang lain-lain itu zakat pertanian dan lain-lain, memang itu kalau kita punya pertanian ya, pertanian kemudian perikanan dan lain-lain, itu dikeluarkan pada saat panen ya. Panennya itu 3 bulan sekali, berarti dikeluarkan selama 3 bulan ya, sekali. Saya kira itu ya Pak Ustadz Maradi, Pak Sukoto, mungkin pengantar saja. Kalau ada pertanyaan, intinya tadi itu zakat fitrah, fidyah, kemudian infak, sodako, kemudian wakaf ya, wakaf. Nah, yang terakhir itu hibah atau hadiah. Nah hibah hadiah itu sama. Nah, misalnya
anaknya banyak, sekian banyak, oh ini daripada rebutan harta waris, maka setiap anak itu saya kasih. Nah, itu namanya hibah, bukan waris karena orang tuanya masih hidup. Nah, itu. Supaya tidak menimbulkan sengketa, ini anak pertama, kau tahu itu tanah yang di Koya itu milik siapa? Tidak tahu Pak, itu milik orang lain. Nah, jadi ketika sudah dihadiahkan itu namanya hibah atau hadiah. Tapi kalau dia ini sudah wafat, maka dinamakan harta waris. Nah, waris itu segera harus dibagi, nah, ditunda-tunda terus. Jadi setelah tahlilan malam ke-7 itu segera dikumpulkan, nak sini semua, ini ibu sebagai ibu kalian, maka segera ini bagi. Tidak perlu dijual dulu, langsung dibikin kertas begitu. Nah, ini anak pertama, laki-laki berarti 2, nanti yang perempuan 1. Nanti ibunya karena statusnya ibu punya anak berarti 1/8. Nah, begitu cara ngitungnya itu. Nah, setelah itu dibikin kertas biasa lalu dikasih materai. Inilah pembagian waris, selesai. Nah, setelah itu, nah, jadi itu menjadi bukti nanti bisa dinotariskan. Nah, kadang-kadang ini tidak. Ya, selama ibunya masih hidup itu tidak dibagi-bagi. Ya. Nunggu ibunya mati, tidak mati-mati ibunya. Akhirnya anak pertama mati, kedua mati, maka ibunya itu sama memakan harta anak yatim. Hati-hati ya, jadi ini sering di kita itu kalau suaminya wafat, lalu si istri ini lalu, awas ya, selama ibu masih hidup kamu jangan otak-atik harta warisan. Ya namanya apa ya? Pamali apa itu. Nah, itu jangan seperti, jadi seorang istri dapat 1/8. Nah, nanti teknisnya seperti misalnya rumah kan masih ditinggali istri ya. Nah, berarti istri jatah dari rumah itu hanya 1/8. Nah, gitu. Kecuali kalau sudah dihibahkan kepada istrinya pada saat suami masih hidup. Nah, ini Bu, ini hadiah ulang tahun perkawinan perak misalnya 25 tahun. Maka ini rumah ini saya hadiahkan untuk ibu, untuk istrinya. Segera itu dibalik nama. Karena kalau dibiarkan itu akhirnya jadi ribut. Kata ibunya, ini rumah ini sudah dikasihkan bapakmu dulu. Lah mana buktinya Bu? Pokoknya kamu jangan tanya-tanya ini Bu. Nah, kan ribut lagi nanti. Nah, dari situ segera sehingga pada saat nanti suaminya meninggal karena ini sudah milik istrinya, berarti tidak dibagi atas nama harta warisan. Tapi kalau statusnya milik suaminya berarti istrinya 1/8. Nanti pada saat pembagian itu nanti bisa diatur. Nah, jadi ini jatah rumah ini untuk anak laki-laki sekian, untuk anak perempuan. Nah, setelah dibagi maka nanti di situ bisa sodakoh. Sudah Bu, ini saya sudah punya rumah di tempat yang lain, jatah saya untuk rumah itu saya sodakohkan kepada ibu. Nah, begitu. Nanti ujung-ujungnya rumah yang itu akan menjadi milik si ibunya. Nah, begitu. Jadi itu tata cara untuk menghilangkan persengketaan ya, karena banyak seperti masjid yang di Holtekam itu. Nah, dulu saya sampai dipanggil ke rumahnya karena sudah didirikan masjid, lalu yang diwariskan itu hanya tanahnya saja. Masjid Al-Waris yang sebelumnya Hidayatullah itu kan ada masjid kecil-kecil itu, musola ya itu. Nah, tapi pada saat membangunnya itu urunan dari ahli waris, hampir sekitar ratusan juta. Ini gimana Pak Ustadz, ini yang kita wakafkan yang mana? Nah, ini juga ada sumbangan dari Pemkot Jayapura, nyumbang sekitar 20-30 juta. Nah, sementara orang tua saya menginginkan supaya musola ini diwakafkan. Kemudian saya sampaikan di sana, sudah ini jangan ditunda-tunda, ini kan belum selesai, masih ada. Nah, ini orang tuanya ingin wakaf ya tanahnya saja yang diwakafkan. Nah, itu aja. Jadi langsung diurus sertifikat tanahnya, diwakafkan. Nah, baru nanti bangunannya ini atas nama sodako. Nah, begitu. Supaya tidak berlarut-larut, itu kan akhirnya sampai bertahun-tahun belum diwakafkan, dibiarkan. Nah, ini kan nanti kan bapaknya tidak mendapatkan pahala, kan begitu. Jadi mestinya dari awal sudah berpesan bapaknya itu, ini tanah ini
adalah tanah wakaf, segera untuk diwakafkan. Tetapi sampai bertahun-tahun dibiarkan karena bangunannya belum selesai. Akhirnya saya sudah ini tidak usah nunggu bangunan, yang penting wasiat orang tuanya ini disuruh mewakafkan tanah. Nah, itu saja yang diurus sertifikat wakafnya, itu baru nanti bangunannya ini atas nama infak atau sodako, karena nanti dana masuk dari Pemkot sekian, dari Pemprov sekian, jadi bercampur ininya bangunannya. Nah, supaya tidak kebingungan sertifikat ini atas nama apa wakafnya ini, berarti tanahnya saja yang diwakafkan, adapun bangunannya diserahkan ke infak atau sodako. Nah, begitu ya. Saya kira begitu, barangkali mungkin singkat secara garis besar tentang zakat, infak, sodako, dan wakaf. Ya, hibah itu bagian-bagian dari fleksibilitas kedermawanan dalam Islam, itu tidak satu warna, tetapi ada yang zakat, infak, sodako, wakaf itu bisa kita memilih, ya gitu. Kalau tidak ingin wakaf, tidak ingin ini, berarti jual beli. Nah, jadi fleksibel dalam Islam itu. Jadi ada jual beli, ada sesuatu yang disodakohkan. Jadi transaksinya itu lengkap ya, lengkap di dalam syariat Islam itu ada jual belinya, ada juga yang filantropinya. Jadi ada bisnis, ada yang istilahnya di perbankan itu apa namanya, bantuan ya. Jadi adil ya. Jadi tidak semua sesuatu jual beli, ya. Tidak semuanya juga sesuatu atas nama kedermawanan. Jadi bisa dua pintu. Nah, kalau pedagang semua disodakohkan kan, ya, bisa mohon maaf ini saya tidak jualan, silahkan saya sodakohkan semua. Nah, ini tidak dapat untung. Nah, sebaliknya kalau hanya mikir untung saja, nah ini kan tidak bagus ya. Sisa untung itu kemudian sebagian diinfakkan. Jadi dua pintu itulah yang kemudian menjadikan luar biasa akad ya, transaksi itu. Nah, sehingga bisa profit dan ada non profit. Nah, jadi semua berkembang ya, jual belinya juga berkembang, ya sewa menyewanya juga berkembang, ijaroh. Nah, sementara yang sumbang menyumbang ini juga berkembang. Jadi dua pintu itulah sehingga kemudian melahirkan kemajuan ya bagi umat Islam.